Oke guys, jadi video kali ini kita akan membuat video yang berjudul bagaimana cara memprogram LCD dengan menggunakan Atmega 16 ya. Jadi cara memprogram LCD. Jadi yang pertama kita harus memilih bahannya dulu. Kita pilih dulu bahannya. Bahan yang pertama adalah Atmega. Atmega, langsung tuliskan aja Atmega 16. Iya. Oke, ini dia. Lalu LCD 16. Ini kita kasih spasi LCD 16. Ini dia. Lalu kita pilih resistor. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu gunanya. Lalu kita pilih kapasitor. Lalu kita pilih kapasitor yang 10 mikrofarad. Terserah mau yang mana, yang penting 10 mikrofarad. Oh, bukan, ini yang berkutub ya. Yang kutub negatif dan positifnya ada. Lalu yang terakhir kita pilih kristal. Oke. Nah, inilah kira-kira bahan yang kita gunakan. Oke. Nah, setelah sudah begitu, kita pertama-tama kita harus membuat rangkaian minimum dari Atmeganya dulu. Ya, rangkaian minimum dari Atmeganya. Ini kita perbesar. Ini lihat tanda plus di layar. Jadi kita perbesar. Lalu kita rangkaian minimumnya kira-kira begini. Ini kita rotasi. Kita rotasi dulu. Oke. Lalu pin dari kristal kita pasangkan ke pin Atmega yang ada tulisannya kristal. Oke, lalu kita ambil kapasitornya. Kira-kira begini. Lalu ini kita hubungkan. Gunanya kapasitor ini dipasangkan dengan kristal ini adalah untuk menjaga kesehatan Atmeganya ya, biar tahan lama. Kita Ctrl Z dulu. Lalu ini kita Ctrl Z. Ini kita ganti jadi 22 piko. Iya, ini komputer 22 piko. Oke, setelah ada yang kelupaan satu lagi, namanya push button ya. Jadi kita ambil ini. Oke. Lalu ini kita rotasi 180 derajat. Ini kita hubungkan, lalu ini kita hubungkan ke reset. Lalu oke. Lalu kita kasih di sini power. Lalu ini ground. Lalu ini kita hubungkan, ini power juga. Oke, kira-kira beginilah rangkaian minimum dari Atmega 16-nya. Jadi ini untuk menjaga kesehatan atau biar Atmeganya berfungsi tahan lama, biar tidak langsung maintenance ya. Lalu kita ke LCD. Nah, ini LCD-nya. Kita pasang di sini. Ini yang pertama
RS ini kita pasangkan ke C0, C1 ke E, ya, C1 ke E, lalu D4 ke C3, C2, D5 ini. D0, D1, D2, D3 itu tidak terhubung, yang di apa ya, di LCD itu tidak dihubungkan. Inilah yang dihubungkan. Jadi ikutin aja nanti. Lalu VDD dengan VEE itu adalah power. Ini kita hubungkan ke ini karena sama-sama membutuhkan power. Sedangkan PSS dan RW itu adalah ground. Jadi ini kita kasih ground. Ini. Oke, lalu ini kita kasih power atau baterai. Biasanya 5 volt. Nah, jadi beginilah rangkaiannya. Tapi kalau ini kita run, ini tidak akan berjalan karena program belum kita masukkan. Ya, jadi kita harus masukkan dulu program. Oke, sekarang kita ke bahasa pemrogramannya. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Tetap yang pertama kita lakukan itu adalah perkenalkan dulu Atmega yang kita gunakan di Bascom agar dia bisa manggil library dari Atmeganya. Kalau kita kasih petik 1 itu tidak akan di-compile. Misalkan sesukamu mau menulis apa di sana, misalkan mau menuliskan namamu, terserah. Nih, jadi itu tidak di-compile atau tidak dibaca sebagai program petik 1 ya. Oke, kira-kira mungkin begitu aja. Lalu kita untuk memanggil library-nya si Atmega 16 kita harus kasih tanda dolar, refile, lalu panggil Atmeganya. Lalu kristal yang kita gunakan itu adalah 12 mega. Ini harus kita tuliskan dulu, ini 12 mega. Kita edit dulu karena di sini masih 1 mega, kita kasih 12. Oke. Lalu setelah itu kita perkenalkan LCD yang kita gunakan. Karena di sini LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2, artinya dia 2 baris 16 kolom. Jadi ini dua baris atas bawah, tapi ke kanan itu ada 16. Ke bawah 2, ke kanan 16. Itu maksudnya 16 kali 2. Lalu kita perkenalkan pin-pin dari LCD yang kita pakai. Di sini D4, lalu RS dan E. Jadi ini kita perkenalkan. Cara memperkenalkan seperti ini. Config LCD pin sama dengan pin. Lalu perkenalkanlah pin-pinnya ini. Jadi ini tidak mesti harus di C ya, boleh di D, boleh di B, boleh di A. Karena Atmega itu keluarannya port A, port B, port C, port D. Jadi bisa di mana-mana. Nah, sekarang kita pilih aja di C. Kalau misalkan nanti mau dicoba di A terserah, tapi jangan lupa tetap perkenalkan pin-pin mana yang kamu gunakan di port A. Setelah sudah begitu, lalu tulis dulu cursor off, artinya itu agar layar off. Ya, agar layar off, tidak ada di sana entah apa-apalah. Pokoknya agar layarnya off. Lalu CLS ini maksudnya clear atau bersihkan layar. Oke. Lalu di sini kita melakukan tugasnya do ya. Misalkan kita mau membuat nama di layar, maka kita harus tulis begini, locate 1,1. Lalu ke bawah LCD tanda petik. Misalkan kita kasih Jetro, tutup juga dengan petik 2. Boleh ini kita compile. Nah, misalkan kita jalankan di sini. Lalu cursor off artinya agar kursornya off, tidak blink atau tidak berjalan ya. Seperti ini, agar tidak begini dia ini bisa dilihat Jetro sampingnya kan ada kursor nih hitam. Jadi di sana agar diam. Lalu bersihkan layar CLS, lalu kita suruh melakukan tugasnya do locate 11. Ini maksudnya lokasinya 11.
kolom 1 baris 1 atau baris 1 kolom 1. Lalu kita perintah tampilan di LCD Jetro. Misalkan kalau kita itu dulu kita compile, ini kita compile. Namanya tadi adalah LCD dasar. Lalu ini kita jalankan. Ya, kita tunggu. Maka tampilannya seperti itu, Jetro. Kalau misalkan kita mau mengubah, misalkan ini kita perpanjang, misalkan kita kasih Jetro Raja. Lalu kita tambahkan. Kalau misalkan mau dibuat di bawahnya, ya locate lagi, locate 2,1. Jadi itu maksudnya baris 2 kolom 1. Itu maksudnya. Lalu kita LCD kasih petik 2, misalkan belajar program, tutup petik 2. Oke, compile. Nah, setelah sudah, ini kita jalankan. Nah, jadi seperti itulah tampilannya Jetro Raja belajar program. Oke, kalau misalkan mau kamu edit lagi. Nah, kenapa ini maju ke depan? Belajarnya tidak sejajar dengan J karena di sini kita membuat spasi. Kalau mau biar sejajar, ini tinggal gini kan. Kalau misalkan mau ditambahkan, ini tunggu dulu, misalkan tunggu wait. Tunggu misalkan 200 milisekon. Nih, 200. Lalu setelah itu artinya Jetro Raja dan belajar program itu tampil selama 200 milisekon. Lalu kita enter. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi programnya, kasih kursor off lagi, lalu enter ke bawah, lalu bersihkan layar, lalu lakukan lagi tugasnya. Misalkan mau dibuat lagi locate 1,1, lalu LCD petik 2, bla tutup petik 2. Ini kita ginikan. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi locate 2,1 LCD, misalkan mau dikasih tutorial, tutup lagi petik 2, dan seterusnya. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi, ya buat lagi wait, misalkan 200. Lalu jangan lupa tetap awali dengan kursor off, lalu CLS. Nah, lakukan lagi. Nah, jadi agar setiap dia menjalankan suatu program, agar layarnya selalu dibersihkan. Tapi jangan lupa di compile. Lalu kita cek bagaimana hasilnya, seperti apakah dia, maka hasilnya akan begini. Oke. Karena sekarang ini sedang ada yang viral di TikTok, di YouTube ataupun di Instagram, yaitu Dayana, maka kita akan membuat bagaimana menampilkan Dayana di sana. Tapi sebelumnya sudah saya buat. Ini langsung kita pastekan aja. Mulai dari sini kita pastekan, kontrol paste. Nih. Jadi ini kita compile. Setelah sudah, lalu kita jalankan. Hasilnya akan begini. Oke, sekianlah tutorial hari ini, cara memprogram LCD. Jadi kalau misalkan kalian mau memindahkan LCD-nya ke port A atau port B atau port D, ya tinggal diperkenalkan port mana atau pin-pin mana yang kamu hubungkan ke LCD di programnya. Kalau ada kritik dan saran dari teman-teman, boleh di komen
agar kita perbaiki ke depannya. Kalau misalkan kalian tertarik, bolehlah dikasih like-nya, atau di-share juga boleh, di-subscribe juga boleh bagi yang belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video tentang Proteus dan Baskom APR dari JNTV. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih.